Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku, menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, Silakan Bu Melda, bisa dimulai. yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari. Baik, Shalom Bapak Ibu. Apa kabar sore hari ini? Puji Tuhan, semua kita diberikan kesehatan, kekuatan sampai saat hari ini, dan kita bersyukur bahwa semua oleh karena cinta dan setia Tuhan yang Dia nyatakan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita siapkan hati kita. Kita akan segera memulaikan ibadah kita di sore hari ini. Naikkan pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Amin. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau kapan datang menerpa, ku tetap setia. Dari awal kita akan pujian ini. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Amin. Haleluya. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau kapan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta,
tetap cinta. Amin. Haleluya. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Mari sama-sama katakan, terlalu banyak yang Tuhan lakukan. Amin. Yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, kami tetap cinta Tuhan, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ada kata, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Pak Tommy, mohon maaf. Iya. Pak Tommy, mohon maaf, mic-nya termati. Terima kasih, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat setiamu. Haleluya. Mari naikkan sembah kita kepada Tuhan. Mari naikkan
kasih. Kita mau katakan bahwa kita tetap cinta kepada Tuhan. Kita mau setia untuk mengiring Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dengan kasih, Ibu Erni akan berdoa untuk membuka persekutuan kita di sore hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur siang hari ini buat anugerah yang Engkau limpahkan atas kami. Suatu kebanggaan yang luar biasa jika Tuhan masih izinkan kami pada sore hari ini bersekutu bersama-sama dalam komunitas besar di seluruh Indonesia. Biarlah apa yang kami lakukan dalam persekutuan sore hari ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Engkau urapi seluruh hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan seluruh jaringan yang kami gunakan pun dalam kontrolnya Tuhan. Kami percaya saat pujian kami naik di hadapan Tuhan, Engkau hadir dan bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan firman Tuhan yang kami dengar hari ini pun akan mengubahkan hidup kami, menguatkan kami, bahkan Engkau memberikan jawaban atas doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, dari seluruh penjuru komunitas pelayanan pesat yang mengikuti ibadah online hari ini, biarlah Engkau urapi kami semua, siapkan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan sore hari ini, mulai dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap memuji Tuhan. Kami buka persekutuan sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Erni. Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita memuji Tuhan, kita meninggikan namanya melalui pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku,
selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagi dengan semangat, hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja, aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, amin, puji Tuhan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagi, hanya Dia gunung batuku, amin, amin. Hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagi, aku tidak akan goyah, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya diberikan kesempatan kepada divisi klinik untuk menyampaikan kesaksian. Saya bernama Tentrem, usia saya 60, rumah saya Kuncen Lama, RT 3 RW 1, Ungaran. Saya punya penyakit gula. Terus setelah itu pertama saya berobat, tapi sekarang setelah dokternya tidak tahu kemana, saya sudah berganti 4 dokter, tapi tidak ada hasilnya. Setelah saya datang ke sini, semuanya berubah menjadi baik. Semuanya. Dulu saya sakit jantung, sakit bengkak, sakit itu apa? Perut. Itu tak ada perubahannya. Karena datang dokter 4 itu tak ada perubahannya. Setelah saya datang ke sini, ada perubahan banyak sekali. Sekarang sudah bagus, sudah normal, tapi yaitu saya sering kontrol. Puji Tuhan, biarlah kesaksian tadi dapat memberkati semua kita yang hadir ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita naikkan pujian, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna
bunyikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita perkatakan iman kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lagi-lagi hidupku menggenapi firman-Mu, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat terjadi. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran-Mu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Hans. Terima kasih. Menyampaikan firman. Bapak Ibu saudara sekalian, selamat sore semuanya di mana saudara berada saat ini. Saya percaya kita semua ada dalam sukacita Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman tentang bagaimana melatih anak tangguh. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapa, kerinduan kami, kalau kami boleh hidup menggenapi firman-Mu. Bukan cuma kami, tapi anak-anak yang kami, begitu juga anak-anak yang Kau percayakan kepada kami lewat Future Center, dimanapun ada di desa-desa, di mana Engkau tempatkan setiap kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, membuka hati kami, pikiran kami, terbuka oleh firman-Mu, dan menerima pencerahan dari Tuhan. Sehingga olehnya, hidup kami, bangkit keturunan-keturunan yang memuliakan Tuhan, dan generasi yang tangguh, yang jadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, saya mau share screen dulu ya. Suara saya bisa ditangkap dengan jelas? Jelas, Bisa, Pak. Pak. Oke, baik, baik.
Sudah kelihatan nggak gambarnya? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. muncul? Sudah? Pak. Sudah ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, baik. Jadi judulnya adalah melatih anak tangguh. Ya. Saya berpikir-pikir apa yang ada di pikiran saudara sekalian waktu mendengar anak tangguh. Apakah sudah berpikir seperti gambar ini? Ya, seperti Superman. Ya, anak jadi Superman. Artinya Superman itu man itu manusia, manusia super. Ya, Superman bisa terbang, ya, bisa mengangkat barangnya sebesar apapun, ya, bahkan pesawat aja bisa diangkat sama dia. Ya. Kalau dulu Superman tidak pernah bisa mati, ya, kecuali film-film terakhir ini Superman-nya mati, ya. Atau kalau kita lihat pewayangan di Indonesia, mungkin sudah berpikir tangguh seperti Gatot Kaca. Gatot Kaca dibilang otot kawat balung besi, ya, ototnya dari kawat, tulangnya dari besi. Artinya kuat sekali, ya, bisa dikalahkan. Nah, mungkin kalau di dunia sekarang ada beberapa orang berpikir anak yang tangguh itu yang bisa TikTokan, TikTok, ya, atau eksis di sosial media. Apa itu anak yang tangguh? Atau yang lain lagi berkata, ya Pak, anak yang tangguh itu kalau dia ikut lomba sering ikut lomba lukis menang, ikut lomba matematika menang, ikut lomba nari menang, ya. Apakah itu? Ya, saya kira bukan itu definisi anak yang tangguh, ya. Yang kita pikirkan waktu berbicara dengan anak yang tangguh pasti berbicara tentang bagaimana dia menghadapi kehidupan ini, atau lebih tepatnya konteks kehidupan yang terus berubah ini, dan dia tetap kuat menghadapinya. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-7, bahwa orang yang bijaksana itu mendirikan rumah itu di atas batu karang, ya, artinya di atas fondasi yang kuat, sehingga waktu angin datang, ya, lalu hujan turun, banjir melanda, ya, rumah itu tetap kuat, tidak roboh, ya. Angin, hujan, banjir bicara kesukaran hidup, kesulitan yang dihadapi, ya, dan yang sekarang konteks ini terus berubah dalam hidup kita. Dulu yang dihadapi oleh kita berbeda dengan yang dihadapi oleh anak-anak kita sekarang, ya. Tetapi sama, itu adalah kesulitan, adalah kesukaran, adalah tantangan hidup, ya. Dan tantangan hidup itu tidak selalu berbicara kesukaran, termasuk juga berbicara tentang kenikmatan dan kenyamanan hidup, itu menjadi sebuah tantangan juga. Nah, bagaimana anak-anak kita bisa berselancar dalam konteks kehidupan ini dengan mereka tetap kuat, tetap teguh, tidak runtuh, tidak roboh oleh karena angin, hujan, dan banjir kehidupan. Baik, untuk itu saya ingin mengajak kita secara singkat untuk melihat konteks perubahan masyarakat. Jadi masyarakat ini berubah dan terus berubah. Dulu masyarakat yang pertama disebut Society 1.0, masyarakat 1.0, yaitu masyarakat yang berburu, masyarakat berburu. Zaman dulu mereka itu berburu, ya, cari makanan, binatang di hutan, ya, dipanah, kan gitu, ya. Ya, tiap kali mau makan ya berburu, gitu aja, ya. Lalu masyarakat bergerak menjadi masyarakat agraris, itu Society 2.0 atau masyarakat 2.0. Ya, jadi masyarakat agraris, orang jadi bertani, ya, orang jadi bertani, ya, jadi petani, kan gitu, ya. Lalu kemudian meningkat, berkembang lagi menjadi masyarakat 3.0 atau Society 3.0, ya, menjadi masyarakat industri, ya, masyarakat industri. Nah, masyarakat industri ini terjadi oleh karena adanya perkembangan teknologi. Itu yang disebut sebagai revolusi industri yang pertama. Di situ dalam revolusi industri pertama ditemukan ketel uap. Lalu kemudian mulailah proses mekanisasi, ya, peralatan, ya, sehingga terjadi misalnya mekanisasi pertanian, mekanisasi macam-macam, ya.
sehingga akhirnya muncul masyarakat industri. Nah, kemudian meningkat pada revolusi industri kedua, ditemukannya listrik. Listrik ditemukan, lalu kemudian muncullah banyak industri-industri, pabrik-pabrik dan sebagainya, sehingga sekarang muncul kelas baru di tengah masyarakat, yaitu kelas majikan dan kelas buruh. Ya, karena ada pabrik lalu ada buruh. Dulu adanya cuma petani, sekarang adanya buruh, gitu. Jadi kalau saudara melihat sekarang, misalnya kayak konteks di dekat Lopait di sini ya, misalnya saya lagi di Lopait ini, ya banyak pabrik-pabrik di sekitar sini, lalu banyak orang yang jadi pekerja pabrik, lah itu namanya buruh pabrik. Lah itu peninggalan dari revolusi industri kedua, orang bekerja di pabrik, lalu ada kelas buruh dan kelas pemilik pabrik kan begitu. Tetapi masalahnya masyarakat tidak berhenti di situ. Terjadi perkembangan berlanjutnya menjadi masyarakat 4.0 ya, atau society 4.0, karena terjadi penemuan baru, yaitu terjadi penemuan komputer. Penemuan komputer terjadi, lalu kemudian ada internet, ya. Kemudian kita melihat bagaimana kemudian itu berkembang, gitu, komputer, internet, akhirnya menjadi komunikasi. Ya. Jadi TIK, teknologi, informasi, dan komunikasi. Informasi mewakili komputernya, komunikasi mewakili HP, ya, mobile phone, dan sebagainya. Ya, karena sekarang itu bergabung, komputernya masuk di komunikasi. Kalau dulu komputernya di desktop komputer, laptop komputer, ya toh. Lalu berkembang sekarang ada di HP, komputernya masuk di situ, lebih kecil tapi lebih canggih. Nah, ini semua merubah ya, sehingga terjadi revolusi industri yang ketiga. Ya, dunia menjadi makin dekat. Karena kalau dulu kirim surat pakai pos lama ke luar negeri, sekarang kirim pakai email, ya, surat elektronik, langsung nyampe ke sana, ya, tidak ada biaya, cepat sekali, ya kan? Lalu kemudian dulu orang ya foto-foto pakai kamera, ya, pakai film roll, ya. Lalu kemudian sekarang nggak pakai itu, ya, banyak perusahaan film, cuci film ya tutup, gitu, karena sekarang pakai kamera yang ada di handphone, ya, disimpan secara elektronik, ya, dan mudah dikirim kemana-mana kan begitu. Lalu kemudian itu masuk dalam berbagai kehidupan, aspek kehidupan lainnya. Ya, semua menjadi serba cepat. Sekarang ada WA, ada Facebook, dunia lalu terpampang di depan kita. Ya, berita lebih cepat lewat itu ketimbang lewat koran. Ya, koran elektronik, kecuali koran elektronik, ya. Sekarang berubah, ya, berubah. Yang tidak mengikuti perubahan ya dia hilang, dia sirna, ya kan begitu, ya kan. Dan bersyukur juga kemudian kita berkembang terus menjadi masyarakat 5.0 atau society 5.0. Di sini adalah kerjasama antara manusia dan mesin, manusia dan komputer, manusia dan robot, di mana diciptakan satu masyarakat yang sangat fokusnya kepada manusia, tetapi menggunakan komputer dan teknologi segala macam itu. Kenapa? Ya supaya tetap orang tahu bahwa fokus utamanya adalah manusia di tengah kemajuan ini. Dan Society 5.0 ini di-launching, diperkenalkan di Jepang. Kenapa? Karena di Jepang paling banyak orang-orang usia lanjut. Sehingga karena banyak usia lanjutnya, anak mudanya kurang, jadi mereka menciptakan berbagai produk-produk teknologi yang bisa menolong orang tua, misalnya mobilnya nggak usah pakai sopir, jalan sendiri. Jadi kalau orang sudah tua, nggak mampu nyetir, tetap bisa bawa mobil dan sebagainya. Bermacam-macam teknologi diperkenalkan. Ya, dalam masyarakat society 5.0 ini maka terjadi yang dinamakan revolusi industri yang keempat. Dalam revolusi industri yang keempat ini diperkenalkanlah yang namanya AI, tulisannya AI. AI, A itu artificial, itu intelligence. Intelligence artinya kecerdasan artificial, kecerdasan buatan, macam robot gitu ya.
Itu artificial intelligence ya, yang pinter. Contohnya saudara misalnya belanja di Tokopedia itu ya, dia bisa ingat saudara. Saudara lagi cari, misalnya cari apa tuh? Cari jepitan rambut misalnya. Ya toh, belum beli, dia ingat, besok diingetin lagi. Lah itu kecerdasan buatan yang mengingatkan semuanya, dimasukkan dalam komputer. Ya toh. Jadi kecerdasan buatan yang dipakai terus. IoT, kedua IoT, Internet of Things. Nah itu alat-alat yang dipakai dengan perangkat kita, misalnya dengan HP ya, untuk mengukur suhu, dan HP untuk mengukur memberikan makan untuk ternak ya. Kalau makanannya habis, dia HP-nya tahu, dia jalan gitu. Dan macam-macam. Jadi alat-alat seperti itu mulai bermunculan, termasuk dikatakan big data, data yang besar dikumpulkan di situ, diolah ya toh, sehingga kemudian memberikan informasi-informasi yang penting kepada manusia. Jadi ini terjadi perubahan-perubahan yang besar di dunia kita ya, oleh karena terjadinya teknologi. Apakah kita lalu menjadi takut? Apa kita menjadi fobia terhadap teknologi? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Teknologi itu sifatnya netral. Ya, ada positif, ada negatif. Sama seperti uang. Uang juga sama. Uang itu sifatnya netral. Ada positif, ada negatif. Gitu. Uang bisa digunakan untuk hal yang positif. Uang bisa digunakan untuk hal yang negatif. Jadi apa saudara akan menolak uang? Saya kira tidak ada orang menolak uang. Sama dengan teknologi juga. Jangan ditolak itu. Kita bersyukur dengan adanya pandemi, kita yang pelayanan di desa, yang cenderung selalu akan menolak kedatangan teknologi baru, cenderung enggan menggunakan teknologi baru, karena berbagai alasan, tapi karena pandemi kita dipaksa didorong, dan saudara sekarang bisa menggunakan Zoom, saudara bisa mengajar menggunakan Google Class, dan segala macam peralatan aplikasi-aplikasi lainnya. Saudara harus pelajari itu semuanya, supaya sungguh-sungguh saudara memahami bahwa kita, bahkan yang seusia dengan saya, yang 60-an ke atas misalnya, itu tinggal di dalam dunia anak-anak kita, bukan mereka tinggal dalam dunia kita. Jadi itu harus hati-hati sehingga kita memahami bagaimana kita membimbing dan menolong mereka ya. Sehingga jangan sampai kita menjadi fobia, semuanya selalu bicara tentang aspek negatifnya, lalu kemudian tidak mengizinkan anak-anak kita menggunakan HP dan sebagainya. Tentu semua ada aturan-aturannya ya, dan kemudian Tuhan menolong kita untuk mempergunakan semuanya dengan tuntunan Tuhan. Nah, konteks perubahan seperti inilah anak-anak kita ada, dan dia harus tangguh menghadapinya. Kenapa? Karena ternyata dalam dunia sekarang ini ada anak-anak yang diculik oleh karena dia memberikan informasinya di Facebook, lalu kemudian dibohongin di situ, akhirnya bertemu muka, lalu kemudian hilang. Gitu. Lah itu sebuah tantangan. Yang lain lagi, mereka bukan hilang fisiknya, mereka hilang oleh karena dipengaruhi oleh konten-konten radikalisme yang dia akses, yang tanpa mereka memahami, lalu mereka belajar sampai merakit bom, akhirnya dia ditangkap dan hilanglah dari bimbingan kita. Yang lain lagi terjebak di pornografi dan segala macamnya, ya. Nah, disinilah kita harus membimbing mereka dengan baik, karena sekarang ancamannya makin besar, tetapi juga kesempatan dan peluangnya makin besar. Dulu orang harus belajar bahasa Inggris pergi ke kota. Sekarang orang ambil aplikasi, di situ dia bisa belajar bahasa Inggris lewat aplikasi dan free, tidak bayar, gratis, luar biasa. Ya, toh? Dia mau belajar tentang bagaimana tahapan-tahapan kalau dia mau belajar ke luar negeri misalnya. Dia tinggal browsing internet, dia dapatkan cara-caranya. Dan dia bisa melihat seluruh dunia terpapar di depannya. Jadi kalau kita memberikan tuntunan, justru banyak keuntungan besar terjadi. Dulu saudara ingin seminar nasional, saudara mesti pergi ke Jakarta. Sekarang kita buka website, kita bisa bahkan internasional dengan kadang-kadang malah gratis, malah tidak bayar, ada yang bayar jumlahnya juga kecil sekali dan sebagainya.
Jadi ada banyak kemudahan-kemudahan. Begitu juga dalam future center kita. Kalau kita membutuhkan pelatihan, kita tidak punya ahlinya. Di Jakarta ada ahlinya. Di Bandung ada ahlinya. Tinggal kita kontak mereka, Pak, tolong Pak, beri 30 menit saja. Ajar anak-anak kami. Saudara buka screen LCD, dihubungkan dengan laptop saudara, lalu saya kumpulkan anak-anak. Pada waktunya muncullah ahlinya dari Bandung, dari Jakarta, mengajar anak-anak kita. Wow, luar biasa. Ya, semua terbuka. Inilah konteks perubahan masyarakat yang mana kita harus memahaminya. Nah, jadi bagaimana kita melatih anak tangguh di tengah konteks ini? Ya, pertama, dunia berubah, tetapi Tuhan tidak berubah. Ya, Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi, ya, dunia berubah, tetapi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi mari bersyukur, beribadah pada Allah cara berkenan kepada dan hormat dan takut. Jadi kita harus melatih anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, ya, lalu berakar imannya di dalam Tuhan. Sehingga walaupun dunia berubah, walaupun konteks berubah, maka mereka yang memiliki Tuhan yang tidak berubah, beriman kepada Tuhan yang tidak berubah, maka dia akan tetap punya landasan yang kokoh dan kuat menghadapi situasi hidup ini. Jadi pastikan anak-anak kita mengenal Tuhan, berakar di dalam Tuhan dan firman-Nya. Pastikan anak-anak di Future Center mengenal Tuhan, menerima Kristus, dan berakar kokoh di dalam Tuhan. Ya. Yang kedua, latih anak untuk bisa memilih dan mengambil keputusan. Ya. Dalam parenting skill beberapa waktu yang lalu, Ibu Nunu sempat memaparkan tentang bagaimana menolong anak memilih. Kalau anak masih usia TK, ya cuma kasih pilihan sederhana, ya toh, mau kertas yang warna merah atau warna kuning gitu ya. Dua pilihan gampang sekali, merah atau kuning gitu ya. Jangan suruh milih banyak-banyak, bingung. ya. Nah, tapi kalau dia makin besar ya pilihannya bisa makin banyak ya. Tapi ajar anak, latih anak untuk bisa memilih karena kemudian akhirnya dia akan bisa mengambil keputusan. Kalau anak tidak diajar, tidak dibimbing, tidak dilatih untuk memilih, maka kelak dia besar, dia bingung, tidak bisa memutuskan. Ya, pernah lihat anak yang pergi cari baju lalu muter-muter, sudah 1 jam tidak tahu apa yang mau dipilih. Kenapa? Tidak pernah belajar memilih. Ya, semuanya diatur, semuanya dipilihkan, ya, sampai akhirnya tidak bisa milih. Nah, itu ironis sekali. Nah, dalam melatih seperti ini, maka biasanya dalam mendidik anak, ya toh, itu ada 2 hal penting yang kita letakkan, yaitu melatih anak tentang ketaatan dan hormat. Nah, saya ingin menunjukkan tentang bagaimana mengajarkan ketaatan sesuai dengan perkembangan moral anak. Nah, ini bagian dari memilih tadi, ya, bagian dari memilih. Jadi banyak orang kan berpikir taat itu pokoknya nurut. Enggak, ya. Taat itu akhirnya nanti ada prosesnya. Nah, teori ini dikembangkan oleh teori Piaget, ya, tentang kognitif, dan teori Lawrence Kohlberg tentang moral, ya, perkembangan moral. Nah, menurut Piaget, seorang anak itu di awal itu punya pemikiran yang konkret, lalu kalau sudah mulai remaja dia punya pemikiran yang abstrak. Makanya anak TK kita ngajarkan mereka, ya toh, 2 apel dengan 1 apel jumlahnya jadi 3. Dia lihat tuh contohnya, ada 2 apel gambarnya setidaknya, atau benar-benar apelnya 2 dan 1. Ya. Itu karena kenapa? Karena anak itu konkret, dia bisa melihat sesuatu yang konkret buat dia mudah. Ya. Tetapi kalau dia sudah mulai remaja, baru mulai bisa diajak berpikir yang abstrak, ya konsep, ya, yang tidak kelihatan bendanya, ya itu kalau sudah mulai remaja, ya SMP, SMA, ya. Nah itu perkembangan kognitifnya. Nah, anak umur 0 sampai 5 tahun, ya, ini dibagi ya 0-5 tahun, lalu umur usia SD, usia SMP dan SMA. Kita lihat umur 0-5 tahun. Pertanyaannya adalah tentang apa?
Dia tanya sama gurunya, Bu, ini apa ini? Katanya. Ya, apa itu? Gitu. Tanya sama orang tuanya, apa ini, apa itu? Itu soal pertanyaan demikian. Nah, anak pada usia ini penting diajarkan tentang aturan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Ya, kalau anak tidak diberi aturan, tidak diberi batasan, seperti anak yang dilepas di satu lahan yang besar sekali, lapangan yang besar, dan anak-anak bingung, gitu, mau ngapain ya, bingung, tidak tahu arahnya. Nah, harus ada garis batasan, kasih tahu ini boleh, itu tidak boleh. Nah, ini orang tua, ini juga guru harus menentukan. Oh, berkata berkata maki-maki, tidak boleh nak. Kenapa tidak boleh? Ya, itu tidak baik, itu tidak sopan. Ya, jadi diajarkan sama dia. Ya. Nah, itu tugas orang tua, ya, tugas kita guru, ya, pembimbing, supaya anak umur 0-5 tahun diberi aturan. Ya, jangan berargumentasi dengan mereka, ya, beri aturan yang jelas. Ya. Kan begitu. Nah, sejak anak masuk usia SD, ya, lalu kemudian di situ pertanyaan anak itu bukan apa, tetapi lebih ke arah siapa, ya, siapa, ya, siapa itu, ya, siapa ini, ya. Nah, di situ bicara siapa, bicara tentang orang, gitu, itu bicara tentang hubungan. Sekarang hubungan. Jadi guru harus membangun hubungan dengan anak, ya. Kedekatan pada orang menjadi penting pada usia ini, ya, kan begitu. Dari sinilah maka kemudian ditanamkan rasa percaya diri kepada anak. Gitu. Setelah anak menuju usia SMP, ya, maka pertanyaannya berubah menjadi mengapa, ya, mengapa, ya. Kalau tadi waktu bicara usia SD siapa, ya, maka siapa yang memberikan perintah untuk dia taat itu menjadi penting, ya. Kalau itu diberikan oleh orang tuanya, maka dia akan mau mengikutinya karena dia tahu tuh orang tuanya. Kalau diberikan pada gurunya, maka dia juga akan tahu karena dia ini gurunya. Jadi dia akan mengikutinya karena dia tahu ada hubungan yang jelas dengannya, ya. Jadi seperti itu. Ya, tetapi kalau sejak SMP, maka waktu anak diberi perintah tertentu untuk melakukan sesuatu supaya dia taat, maka anak akan bertanya, mengapa? Mengapa ini tidak boleh? Mengapa temanku boleh, kok aku tidak boleh? Nah, disitulah maka orang tua, guru, pendidik harus memberi alasan. Mengapa tidak boleh? Mengapa boleh? Mengapa temanku boleh dan aku tidak boleh? Alasan ini menjadi penting karena konsep abstrak anak mulai berkembang. Supaya anak mengerti alasan moral dibalik kenapa dia tidak boleh, kenapa dia harus melakukan ini. Lalu setelah anak menuju usia selanjutnya, usia SMA, maka pertanyaannya adalah bagaimana, ya, bagaimana melakukannya dan sebagainya. Di situ berbicara tentang ketetapan hati. Jadi sudah melihat rumus yang di bawah. Di awal pertama anak belajar tentang pengetahuan, mana boleh tidak. Lalu belajar tentang kasih, hubungan. Lalu dia belajar tentang hikmat karena dia mendapatkan alasan-alasan moral yang jelas. Maka pengetahuan, kasih, dan hikmat akhirnya melahirkan sebuah keyakinan pada anak pada usia SMA. Keyakinan yang positif. Jadi, saudara, ternyata ada tahapan untuk membimbing anak. Yang saya harap ini bisa menolong kita dan membimbing anak dengan bijaksana, dengan baik. Berikutnya, bagaimana melatih anak tangguh? Oke. 3, beri kesempatan anak untuk mandiri. Ya, ini gambarnya gambar burung di dalam sangkar. Banyak orang tua ingin anaknya tetap di dalam sangkar. ya, sangkar dijagain, ya. Dilindungi, ya, lalu sampai dilindungi berlebihan, ya, sampai tidak boleh kemana-mana, ya, takut kalau ini gimana, takut begitu, takut begini, ya, sehingga anak tidak punya kesempatan untuk mandiri, ya, tidak punya kesempatan untuk mandiri. Nah, padahal Alkitab berkata jelas ada 2 gaya memimpin anak, ya, di sini dikatakan Ulangan 32 ayat 10b sampai 12 dikatakan dijaganya, Tuhan itu dijaganya Israel itu sebagai biji matanya. Jadi pola pertama Tuhan memelihara kita. Kita dijaga seperti biji matanya. Wah, dijaga luar biasa, dilindungi, ya.
ada sesuatu mau masuk, nggak bisa ke mata kita ya, karena dijaga oleh Tuhan demikian lupa ya. Tetapi ada cara kedua Tuhan membimbing kita, yaitu laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Maksudnya cara kedua ini, seperti induk Raja Wali melatih anaknya, maka anaknya itu dibawa, digendong sama dia sampai ketinggian tertentu, lalu kemudian dilepas anaknya, dilempar. Waduh, anaknya menjerit ketakutan ya, menjerit-jerit mama gitu ya. Tapi kemudian induk Raja Wali terus mengejar ke bawah, lalu kemudian ditangkap lagi, ya toh? Dia kembang sayapnya, anaknya ditangkap lagi, ada di punggungnya, didukungnya kembali, lalu dilepasnya lagi, diangkat lagi, dan seterusnya sampai akhirnya sayap anak Raja Wali itu bisa berfungsi, ya, sehingga dia kemudian mulai bisa belajar terbang, ya, sama. Jadi jangan sampai menjadi orang tua yang terlalu posesif, ya, terlalu protektif, ya toh, sehingga anak itu seperti sesuatu yang tidak boleh takut jatuh, takut pecah misalnya, ya, jangan. Beri kesempatan anak untuk mandiri, ya. Nah, itu juga dimulai dari usia TK juga, ya, di usia TK kadang-kadang ada anak yang diminta tolong, ya, tolong ibu guru bawakan ini ke dapur, bawakan ini ke belakang misalnya, ya. Nah, dia belajar membawa, ya, membawa barang. Ada beberapa kadang-kadang belajar menuang air dari teko yang kecil yang tidak terlalu besar, gitu. Nah, itu proses melatih anak untuk mandiri, gitu. Orang tua mesti belajar juga melatih anaknya untuk mandiri di hal-hal yang sederhana, ya, dan begitu, ya. Nah, jadi itu diberi tanggung jawab untuk itu, ya, sehingga anak belajar bisa mandiri, ya. Hidup kita pun seperti itu dilatih oleh Tuhan, ya. Dulu saya punya teman, ya, usia tua sekali, dia hidup bersama neneknya, sangat disayang, dan akhirnya dia tidak boleh kerja ini, tidak boleh kerja itu, ya, nyuci piring bekas dia makan sendiri aja tidak dicuci, tidak dikerjakan, ya, semuanya tidak melakukan apa-apa, ya. Nah, akhirnya sudah dia besar, saya kenal dia mungkin sudah usia 30-an, nggak pernah kerja, dia minta dicarikan kerja, saya carikan kerja, dia mulai kerja, hanya seminggu dia tahan kerja, ya. Seminggu dia tidak tahan, dia mesti angkat barang ke atas, ya, ke lantai 2, turun lagi ke lantai 1, ke lantai 3, baru seminggu dia tidak tahan kerja, dia berhenti karena tidak pernah dilatih untuk mandiri, ya. Kasihan sekali. Berikutnya yang keempat, izinkan anak untuk mengalami kesukaran, ya, izinkan anak mengalami kesukaran, ya. Ratapan 3 ayat 27 sampai 32 berkata, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Kenapa? Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia Tuhan mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya, ya. Jadi nggak apa-apa, ya, anak-anak memikul kuk, ya, mengalami kesukaran dalam hidup ini, nggak masalah, ya, nggak masalah, ya, karena dengan demikian dia dilatih, ya. Kemarin saya ke Jogja, nengok kos-kosannya Heman, ya, anaknya Dorcas, ya, sampai di Jogja baru keluar di tempat kosnya dia, saya kurang waspada, lampu merah saya tabrak, ya, lalu ditangkap polisi. Lalu polisinya tilang, gitu. Tilang Pak, ini pengadilannya tanggal 22 April. Nah, 22 April. Terus gimana caranya? Saya kan tinggal di Jakarta. Ya, satu Bapak titip sama saya, ya itu bisa bayar online, Pak. Oh, bisa bayar online. Tetapi salah satu surat Bapak ditinggal di sini, entah itu SIM, entah itu STNK. Nah lah, saya bingung. Terus saya berkata, saya pikir, bisa nggak dikuasakan online, Pak? Oh, bisa. Lah, saya ingat anaknya
Dorcas Heman, saya pikir bagus juga lah. Heman aja disuruh pergi ke pengadilan, pengalaman kata saya pikir. Dalam hati saya sih begitu, ini kesempatan melatih orang, saya pikir ya. Nah ternyata nggak jadi polisinya, terus tahu bahwa saya tidak akan mau membayar, toh. Lalu kemudian dia lihat KTP saya Pak Pendeta. Oh maaf ini Pak Pendeta. Ya sudah Pak, lain kali hati-hati. Oh iya Pak, terima kasih. Jadi latihlah ya anak saudara yang kalau dia menghadapi kesukaran tidak masalah. Karena kesukaran itu menempa mentalnya. Ya. Yang paling penting buat anak itu bukan cuma aspek kecerdasan intelektual, sehingga dia bisa lulus sarjana, ya, lulus SMA dan nilai bagus, ya puji Tuhan, ya. Atau bukan cuma sekedar kecerdasan spiritual, dia cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, ya bagus. Tetapi ada yang ketiga, yaitu mentalnya harus kuat, punya mental yang tangguh. Nah, hari-hari terakhir ini, para eksekutif di Asia sedang membicarakan, sedang meresahkan apa yang disebut sebagai generasi strawberry. Tahu strawberry? Ya, strawberry itu warnanya merah, ya, menyala, lalu bentuk buahnya indah sekali, ya, ya, rasanya, waduh, itu menarik sekali untuk dimakan. Ya. Tetapi kalau strawberry itu kemudian kita bawa sikat gigi, lalu kita bersihkan itu pakai sikat gigi, apa yang terjadi? Kulit stroberi akan terkelupas. Artinya generasi stroberi coba mau menyampaikan bahwa stroberi itu rapuh. Ya, generasi yang rapuh, generasi yang mudah cengeng, ya, menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Lah itu tidak diinginkan, ya. Kita ingin walaupun mereka lahir dalam situasi, dalam zaman yang begitu penuh dengan kemajuan teknologi, semuanya gampang, apa-apa mudah, tapi kita mau mereka juga memahami bahwa hidup ini ada banyak kesukaran, ada banyak kesulitan, engkau harus punya mental yang kuat. Dan itu yang Yesus katakan kepada para murid, kalau engkau mau jadi muridku, harus sangkal dirimu, pikul salib, dan ikut aku, kata Yesus. Jadi Yesus menjelaskan betul kepada kita menjadi muridnya bahwa kita harus punya mental yang kuat untuk pikul salib, mengikut Yesus. Itulah arti murid Kristus. Murid Kristus siap menghadapi kesukaran, menghadapi tantangan. Nah, ini disebut sebagai adversity quotient, yaitu kecerdasan, kegigihan, kecerdasan, ketekunan menghadapi tantangan-tantangan hidup, dia tetap kuat, ya, tetap kuat. Tentu generasi strawberry di samping walaupun ada sisi negatif rapuh, memang kita harus akui bahwa generasi yang datang sekarang ini mereka biasanya cerdas, mereka biasanya kreatif, ya, tetapi kita juga harus latih, harus persiapkan aspek mentalitasnya dalam hidup mereka supaya mereka sanggup menghadapi kesukaran. Yang kelima, yang terakhir, saya mesti bicara cepat, yaitu jadilah mentor bagi anak saudara. Jadilah mentor bagi anak-anak di Future Center. Ya. Dalam situational leadership, diajarkan oleh Ken Blanchard bahwa setiap orang itu punya perkembangan. Perkembangan 1 namanya D1, development 1, lalu development 2, perkembangan 2, perkembangan 3, perkembangan 4, ya. Nah, orang dalam perkembangan 1 biasanya kita perintah, katanya, ya. Lakukan itu, gitu. Ya, kita bilang sama anak, lakukan ini, Dek, lakukan ini, Nak, katanya. Nah, lalu di situ kita kasih petunjuknya, cara melakukannya begini, kan gitu. Jadi kita harus memberikan perintah yang lengkap. Kalau perintahnya tidak lengkap, hasilnya keliru, yang salah siapa? Yang salah yang memberi perintah. Ya, orang tua berkata, tolong belikan mama kacang di warung. Nah, kacang apa dulu, gitu? Ya, kacang mentah, ya, atau kacang matang, ya, atau kacang telur itu, ya, yang mana? Jelas perintahnya. Belinya berapa? Ya, di mana? Ya, kan gitu. Nah, itu D1. Tetapi kalau anak sudah makin bertumbuh, ya.
maka kemudian dia D2. Dia sudah bisa mikir, gitu. Ada masalah dia hadapi, gitu, di sekolah, gitu. Mungkin dia dibully temennya, gitu. Anaknya sudah cukup besar, gitu. Sudah bisa melindungi diri sendiri, diajak ngomong, gitu. Diajak ngomong. Nah, tapi kemudian gimana keputusannya, gimana cara menyelesaikannya. Tapi kemudian orang tuanya yang mengambil keputusan. Karena dia tahu anak ini masih belum cukup matang. Jadi anak tua yang orang tua memutuskan, oke, kalau gitu papa menghadap gurumu. Tetapi anak sudah ngerti karena diajak diskusi, ya, apakah dia akan membiarkan dirinya dibully terus atau tidak. Ya, nah, kalau dia berkembang lebih lagi, lebih dewasa lagi, ya, berkembang, maka kemudian orang tua ngajak dia bicara. Kalau tadi orang tua ngajak bicara, mengcoach anak, tetapi keputusan di tangan orang tua. Yang ketiga, orang tua mengajak diskusi anaknya tentang masalah yang dia hadapi, tetapi karena orang tua yang melihat anaknya sudah lebih besar, anaknya sudah mestinya bisa menangani sendiri, dan diajak diskusi, caranya seperti apa, gitu. Orang tua tidak mengambil keputusan. Orang tua memberikan kesempatan anak ini menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, orang tua hanya mensupport, orang tua hanya mendukung, gitu. Orang tua tahu anak ini bisa menanganinya sendiri, ya. Orang tua hanya tanya, komunikasi, memastikan bahwa cara yang akan dia tempuh benar, memastikan bahwa keputusannya benar, tetapi kemudian yang mengambil keputusan mengerjakan siapa? Anak itu sendiri. Setelah dia berkembang di D3, maka kemudian kita tahu bahwa dia akan berkembang ke D4. Dia tidak tanya lagi pada orang tuanya, bagaimana menyelesaikan ini. Ada banyak hal yang bisa selesaikan sendiri. Orang tuanya mendelegasikan banyak hal kepada anaknya. Anak di tingkat keempat. Nah, disinilah proses untuk mentoring bagi orang tua kepada anaknya, bagi guru-guru kepada anak-anak di Future Center. Sebagai mentor, ada 3 hal penting dalam proses mentoring. Yang pertama adalah pastikan untuk membimbing anak punya perspektif hidup yang benar, yaitu antara kekekalan dan apa yang fana. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi ingatkan, ingat bahwa hidup ini jangan cuma melihat apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan itu yang kekal. Ya, di surga sana itu kekal. Hidup kekal, hidupnya Allah, itu kualitas Allah dalam hidup kita itu penting. Jangan hanya melihat gemerlap yang di luar, tapi yang di dalam, karakter itu juga penting. Tuhan dalam hidup kita itu penting dan sangat penting. Ya, kalau tidak, mereka akan kehilangan perspektif kekekalan, kehilangan perspektif yang penting ini. Maka dia menjadi manusia pada umumnya hanya sukses, punya harta, punya ilmu, punya kehebatan, tetapi dia tidak punya Tuhan, ya, tidak punya bagaimana hidupnya menjadi berkat buat orang lain. Semua ditarik ke dalam dirinya, untukku, dan untukku. Itu kata silintah. Tetapi padahal yang Tuhan mau, setiap anak-anak kita, generasi kita, dia menjadi orang yang menjadi berkat buat Tuhan dan buat sesama. Tanpa itu, saudara dan saya gagal mendidik mereka. Ya, perhatikan. Perspektif perlu diajarkan pada anak-anak kita. Bukan cuma diajarkan, tetapi diteladankan dalam hidup kita. Ya. Berikutnya, ada yang istilah penting yaitu tentang growth mindset dan fixed mindset. Latih anak-anak kita punya mindset untuk berkembang. Growth itu berkembang, bertumbuh. Bukan fix, bukan tetap. Nah, banyak kali orang punya fixed mindset, yaitu mindset ijazah. Jadi kalau dia sudah kuliah, selesai S1, selesai, ya sudah dapat ijazah, sudah. Tidak mau belajar lagi. Nah, ini repot. Padahal kita harus latih anak kita untuk terus belajar. Tidak pernah berhenti. Gitu. Kenapa? Karena apa yang diterima di sekolah, di perkuliahan itu, cepat sekali itu ketinggalan zaman. Karena zaman terus maju. Jadi kamu sampaikan, kita membimbing anak kita untuk punya growth mindset, untuk terus belajar. Untuk terus belajar, untuk terus punya growth mindset,
maka anak-anak kita harus punya semangat untuk menghadapi tantangan yang ada. Harus punya kerendahan hati untuk belajar dari orang lainnya. Itu growth mindset harus dikembangkan. Dan saya berharap tidak ada di negara kita yang punya fixed mindset. Ya, biasanya ibu-ibu dulu ya, belum menikah, ingin punya suami, menikah. Kalau sudah menikah, terus sudah beres semuanya. Tidak mau belajar lagi. Ya. Nah, itu salah sekali. Harus terus belajar. Engkau tidak belajar, engkau tidak bisa membimbing anakmu. Harus belajar teknologi. Anak mengerti teknologi, belajar teknologi. Ya, harus makin dekat Tuhan. Terus berkembang. Karena dunia berkembang, kita harus terus bertumbuh, punya growth mindset. Yang tidak punya growth mindset, hanya punya fixed mindset, hari ini bertobat di hadapan Tuhan. Bilang, Tuhan ampuni saya. Saya terlalu masuk dalam zona nyaman, tidak mau lagi bertumbuh. Belajar bertumbuh. Jangan pakai excuse, alasan-alasan berkata, aku tidak bisa. Bisa semuanya. Kalau engkau mau bertumbuh. Yang ketiga, yang penting adalah punya driver mentality. Ya, lawannya passenger mentality. Driver itu supir, passenger itu penumpang. Enak jadi penumpang apa enak jadi supir? So, saya bilang, ya enak jadi penumpang, Pak. Ya, jadi penumpang itu kan kita tidak pusing ya. Bisa di belakang ya sambil ngomong, kita ketawa-ketawa, ngobrol, makan roti, minum kopi, katanya ya. Pokoknya tahu-tahu sudah sampai di tujuannya. Lah banyak orang maunya seperti itu. Ya. Tetapi Tuhan mau kita belajar punya mentalitas seperti driver. Driver dia harus punya tanggung jawab untuk membawa orang kepada tujuannya. Driver dia harus tahu arahnya. Hidup ini tidak boleh asal hahaha ya toh. Terus ikut naik saja ya, mobil lalu sampai di tujuan. Enggak, dia harus mengarahkan mau kemana kita pergi. Ya, mau kemana kita pergi. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hidup ini. Ya, jangan sampai kemudian sudah mengalami sesuatu lalu kemudian kita menyalahkan ibunya lah, menyalahkan bapaknya lah, menyalahkan temannya lah, menyalahkan karena kita ini orang miskin lah, menyalahkan karena oh ini gara-gara pesat lah, oh ini gara-gara daerah minus lah, oh macam-macam. Itu adalah mentalitas penumpang, bukan mentalitas sopir, pengemudi, driver. Kita harus punya mentalitas driver, tahu arah tujuan hidup kita mengarahkan diri ke sana, dan kita bertanggung jawab, dan kita punya fokus yang jelas, ya, fokus yang jelas ya. Kita tidak bingung dengan kenyamanan, tetapi kita sungguh-sungguh berani menghadapi berbagai hal. Biarlah kiranya ini semuanya menolong kita sekalian dalam membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, supaya olehnya kita boleh bersyukur kepada Tuhan satu kali melihat baik anak-anak kita maupun anak-anak di Future Center muncul, bangkit menjadi generasi-generasi pemimpin yang bermental tangguh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anak-anak yang Kau karuniakan bagi kami. Baik anak-anak kandung kami maupun anak-anak yang Kau percayakan lewat Future Center. Tuhan, terima kasih untuk apa yang kami belajar hari ini. Kalau ada hal, konsep, pemikiran yang salah, Tuhan luruskan itu semuanya. Ada cara-cara yang keliru dalam kami mendidik anak, kami percaya bahwa tidak ada kata terlambat. Tuhan menolong kami untuk bisa memperbaiki itu semuanya. Tuhan tolong kami supaya kami bisa belajar terus Tuhan, sehingga hidup kami menjadi teladan buat anak-anak kami, dan kami bisa membimbing mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang sungguh akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan pada yang bertugas. Terima kasih Pak Hans buat kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan bagi kami semua sore hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan pakai Bapak bersama keluarga
untuk setia melayani kita. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Ana Purwanti. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian, dan selesai pujian ini dinaikkan, Ibu Ana akan langsung memimpin kita dalam doa syafaat. Bila kau yang membuka pintu. Segala perkara ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatiku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tak ada yang dapat merendahkanku. Segala perkara ku serahkan padamu. Segala perkara ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatiku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang buka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Bila kau yang membuka pintu, kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Ibu Ana. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu yang Kau terus nyatakan bagi kami pada sore hari ini ya Bapa, di mana kami boleh bersekutu kepada Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang untuk mengajar setiap kami ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami rindu akan kasih-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan menerima roh yang daripada Engkau Tuhan. Kuasa yang daripada Engkau turun dalam setiap kehidupan kami yang ada Tuhan. Tuhan Engkau biarlah Tuhan kuasa-Mu, roh-Mu ya Bapa yang turun dalam kehidupan kami Tuhan. Membuat kami semakin hari semakin nyata, semakin hari semakin teguh di dalam mengikut Engkau ya Bapa.
Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa Tuhan buat Bapa, rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami saat ini berdoa Tuhan buat Bapa klinik pesat yang ada Tuhan, di mana Tuhan yang dipimpin oleh Pak Junaidi bersama para stafnya yang ada. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami rindu Tuhan. Klinik yang ada boleh menjadi suatu kesembuhan bagi setiap pasien-pasien yang ada Tuhan. Bahkan pasien-pasien yang ada yang datang ke tempat itu mereka boleh merasakan damai sejahtera. Kesembuhan ilahi ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan mereka Tuhan, perawat yang melayani Tuhan, mereka boleh melayani dengan sungguh hati. Mereka melayani dengan penuh sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Dan Bapa, keselamatan ada di dalam kehidupan setiap pasien-pasien yang ada. Lewat mereka nama-Mu dipermuliakan. Lewat klinik yang ada ini Tuhan. Lewat para Bapa, para dokter yang ada, para Bapa perawat yang ada Tuhan. Nama-Mu boleh diagungkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat Bapa, dampak pandemi yang COVID telah memperlambat ekonomi dunia yang ada Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, perekonomian yang ada di Indonesia, termasuk yang Bapak yang ada di Indonesia, pemerintah agar dapat Tuhan, mereka boleh melangkah Tuhan, mereka bijaksana, mereka boleh Tuhan Bapak agar mempersiapkan setiap apapun yang ada Tuhan. Kami berdoa buat masyarakat yang ada Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi Tuhan. Bapak, kami merindukan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi buat Indonesia yang ada dalam menghadapi kenyataan harga-harga yang semakin melambung ya Bapak, sembako yang naik. Berdoa Tuhan untuk mereka yang menimbun bahan-bahan pokok agar bertobat Tuhan. Tuhan buat mereka Tuhan menyadari Tuhan. Buat mereka Tuhan perlu berubah saat ini Tuhan. Biarlah mereka boleh memiliki hati yang penuh belas kasihan bagi rakyat Indonesia yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Mereka yang Bapa, kami merindukan Tuhan. Bapak buat mereka buat pemerintah yang ada Tuhan, mereka boleh Tuhan menegakkan keadilan yang ada Tuhan. Mereka boleh memperbaiki strategi-strategi yang baru, terobosan-terobosan yang baru Tuhan untuk Bapak mempertahankan Bapak mempertahankan negeri ini Tuhan. Tuhan, biarlah mereka boleh bekerja sama Tuhan antar warga bangsa yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu saat ini Tuhan. Bapa, hati yang rindu, hati yang penuh belas kasihan turun dalam bangsa Indonesia pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat cuaca ekstrim yang terus menimbulkan bencana-bencana di seluruh wilayah yang ada Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan, Indonesia Tuhan. Indonesia boleh Tuhan dilalukan dari setiap bencana yang ada Tuhan. Bencana yang memakan korban yang ada Tuhan, merupakan korban jiwa yang ada Tuhan. Tuhan, Engkau tolong mereka, Engkau taruhkan belas kasih-Mu Tuhan. Bagi mereka yang mengalami bencana yang ada Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan. Akan kehendak-Mu yang ada dalam kehidupan mereka saat ini Tuhan. Tuhan, negeri ini Tuhan. Tuhan, Kau lalukan dari setiap bencana yang ada. Bencana yang melanda di negeri ini Tuhan. Bapa yang baik Tuhan, saat ini Tuhan, kami tahan setiap bencana yang ada, banjir, tanah longsor Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tahan itu semua dari bangsa dan kamu Tuhan, sungguh
Tuhan ajaib ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan dalam hamba-hamba Tuhan, agar dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, mereka boleh bangkit Tuhan, menggenapi panggilan-Mu Tuhan. Mereka semakin Tuhan menjadi alat-Mu. Mereka semakin berkobar-kobar Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu. Mereka berkobar-kobar untuk memberitakan keselamatan bagi seluruh dunia, bangsa-bangsa yang ada Tuhan, bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan biarlah mereka boleh menjadi terang di tengah kegelapan yang ada. Dunia Tuhan melawat berbagai tindakan sebagai Bapa, kami merindukan Tuhan, mereka boleh menjadi terang di tengah kegelapan, dan mereka boleh menjadi sinar yang menerangi kegelapan yang ada Tuhan. Sinar-Mu bercahaya buat setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan, Kau satukan, beri kesehatian, persatuan yang daripada Engkau turun bagi hamba-hamba Tuhan, dan mereka memiliki hati yang penuh belas kasihan yang dari Engkau Tuhan, dan mereka boleh menjangkau para kaula muda, mereka boleh menjangkau Tuhan setiap jemaat-jemaat-Mu, bahkan orang-orang yang membutuhkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami merindukan kelawatan-Mu terjadi Tuhan. Kami merindukan kemuliaan-Mu terjadi di bangsa ini Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa Tuhan buat keselamatan yang orang-orang yang ada di Provinsi Kalimantan Barat Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu terjadi di Kalimantan Barat Tuhan. Kalimantan Barat adalah milik-Mu Tuhan. Kalimantan Barat adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Engkau melawat mereka saat ini Tuhan. Engkau jamah setiap mereka saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalimantan Barat Tuhan, wilayah Kalimantan Barat, kami berdoa Tuhan buat kuasa-kuasa kegelapan yang ada di Kalimantan Barat Tuhan. Kami perlindungan yang daripada Engkau turun dalam Kalimantan Barat yang ada Tuhan. Terima kasih penguasa-penguasa roh jahat yang ada, penghulu-penghulu di udara, dunia gelap dengan semua roh jahat di udara Tuhan, atas teritorial seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan dibersihkan oleh kuasa darah Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kuasa Yesus membersihkan Kalimantan Barat ya Bapa. Bapa, kami rindu Tuhan, kemenangan terjadi di Provinsi Kalimantan Barat Tuhan. Bapa, kami merindukan, kami percaya Tuhan, Bapa, Engkau bebaskan mereka Tuhan dari roh-roh kegelapan yang ada Tuhan, yang melingkupi Kalimantan Barat Tuhan, yang Bapa yang terus Bapa menyelubungi Kalimantan Barat Tuhan. Kalimantan Barat penuh dengan kuasa-Mu saat ini Tuhan. Kalimantan Barat penuh dengan urapan yang daripada Engkau saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa, kami saat ini kami percaya Tuhan, kuasa-Mu boleh ada, kemuliaan-Mu boleh ada bagi daerah kami Indonesia saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami saat ini Tuhan. Bapa, khususnya kami berdoa buat Bapa Yayasan Pesat, yang pemimpin-pemimpin pesat yang ada Tuhan. Bapa, kami rindu lawatan-Mu terjadi, kemenangan terjadi buat pesat sampai saat ini boleh ada, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu terjadi Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, Kau satukan setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Untuk Pak Gondo yang ada Tuhan sebagai pemimpin kami Tuhan, Ibu Vidi, Pak Hans Tuhan, tolong setiap mereka ya Bapak Ibu Sri yang ada Tuhan. Pak Hans, Bapak Pak Edi Tuhan, Pak Sutopo Tuhan, tolong setiap mereka, Bapak Ibu Suci Tuhan dan yang lain-lainnya Tuhan, tolong setiap mereka, mampukan mereka Tuhan. Engkau yang memilih mereka, Engkau yang bertanggung jawab di dalam kehidupan mereka. Engkau tidak akan pernah salah untuk memilih mereka Tuhan. Lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan, nama-Mu diagungkan. Lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan,
Bapak, perubahan baru, transformasi terjadi di seluruh desa-desa yang ada ya Bapak. Kami menyerahkan Tuhan para donatur yang ada, sponsor yang ada Tuhan saat ini Tuhan. Kami merindukan Tuhan, kemuliaan-Mu terus turun dalam kehidupan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan, Engkau memberkati ya Bapak. Tidak ada yang luput daripada Engkau ya Bapak. Tuhan, hujan berkat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mereka semakin hari semakin nyata, semakin hari semakin indah bersama-sama dengan Engkau. Kesehatan, kekuatan ada di dalam kehidupan mereka yang ada. Dan mereka dijauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya yang menimpa mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau tutup bungkus mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajaiblah namamu Bapa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anak anugerah-Mu. Kami berdoa buat teman-teman hamba-hambamu yang melayani di pedesaan, di pedalaman Tuhan, Kau tolong mereka. Dan biarlah Tuhan lawatan-Mu terjadi dan kasih yang daripada Engkau mengalir dalam kehidupan mereka. Kami tidak tahu Tuhan apa yang mereka alami pada saat ini, tapi kami percaya perlindungan yang daripada Engkau turun dan tidak akan pernah meninggalkan mereka Tuhan. Walaupun mereka di pelosok sekalipun Tuhan, walaupun mereka di pulau-pulau Tuhan, di pedalaman Tuhan, tangan-Mu tidak akan pernah kurang panjang untuk menolong mereka ya Bapa. Engkau taruhkan hati, oh Bapa, yang berkobar-kobar di dalam mereka melayani Engkau, dan hati yang sungguh-sungguh di dalam melayani Engkau Tuhan. Bapa, Engkau pertajam kembali panggilan-Mu, visi misi yang daripada Engkau bagi mereka yang ada ya Bapa. Bapa dan mereka Tuhan boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Lewat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Lewat mereka nama-Mu diagungkan dan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Engkau sebagai juru selamat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak didik yang dilayani, yang kami layani Tuhan, tolong mereka, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, mereka sehat dalam perlindungan-Mu, dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan roh maut, segala apapun bentuknya penyakit, sakit penyakit tidak dapat tidak dapat datang pada mereka karena mereka adalah milik Kristus. Dan biarlah mereka boleh menjadi beda dari anak-anak yang lain ya Bapak. Karena mereka telah dipenuhi, mereka telah dilindungi oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu buat kerjasama dari orang tua murid, para pendidik yang ada. Engkau pakai mereka Tuhan, jamah mereka saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dunia boleh Bapa berseru kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat doa-doa kami, buat persekutuan kami pada sore hari ini Tuhan. Kami hanya berserah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan, Kau mendengarkan setiap seruan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Sriyati untuk menyampaikan pengumuman. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pengumuman saya sampaikan. Yang pertama, mengingatkan untuk terus kita bersama-sama berdoa, berpuasa sepanjang sampai nanti 40 hari ke depan. Kita bersyukur untuk hari yang sudah kita lewati. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat. Ya, jika dalam kondisi sakit maka jangan memaksakan diri, tapi baik untuk tetap menjaga kesehatan ya dalam situasi yang cuaca ekstrim ini. Jadi mengingatkan juga untuk hari Jumat kita akan kembali doa puasa secara bersama-sama. Ya, dan saya juga imbau untuk tetap melakukan doa dalam tim, dalam keluarga di hari-hari yang akan dilewati. Semua masing-masing boleh mengambil waktu. Yang kedua, saya sampaikan secara lisan dulu bahwa kita bersyukur bagi Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Kita akan ketemu pada minggu ketiga di bulan ini untuk kita akan dibimbing atau didampingi oleh Bapak Ibu Apostolik
kita akan ketemu. Saya berharap Bapak Ibu bisa meluangkan waktu di minggu ketiga pada hari Kamis jam 5 sore. Untuk pastinya nanti Bapak Ibu yang sudah berkeluarga akan dihubungi dari HRD. Berharap Bapak Ibu bisa menyediakan waktu untuk kita boleh sama-sama fellowship gitu ya, atau nanti bisa coaching session ya. Jadi Bapak Ibu dari Apostolik kita minta untuk bisa mendampingi kita dalam diskusi ataupun sharing nanti tentang keluarga kita. Jadi jangan melewatkan ini, kita akan sama-sama mengambil waktu. Jadi mohon diingat ya, pada minggu ketiga di bulan ini pada hari Kamis jam 5 sore nanti Bapak Ibu akan dihubungi dari HRD dalam minggu pertama ini untuk memastikan Bapak Ibu bisa ikut. Jadi kami harapkan bukan bapaknya saja atau ibunya saja, kami harapkan Bapak dan Ibu ya, jadi bisa ikut dua-duanya gitu ya. Berharap ya. Kita akan doakan hal ini. Ya, itu pengumuman dari saya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan di tiap-tiap tempat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bu Melda. Terima kasih Bu Sri. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita akan mengakhiri persekutuan kita di sore hari ini. Mari kita naikkan pujian, semua baik, semua baik. Apa yang Engkau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Engkau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Doa berkat oleh Bapak Hans. Oke, baik, mari kita berdoa ucap syukur pada Tuhan. Bapa, sungguh hati kami bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, Bapa yang baik, Allah yang perkasa, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, dan Tuhan yang senantiasa menyertai kami hari lepas hari. Terima kasih penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Karenanya terimalah berkat Tuhan, yaitu kasih Bapa Surgawi menyertai saudara sekalian, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Saya percaya berkata amin. 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 Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih Melda. Terima kasih. Terima kasih semuanya buat pelayanannya.